Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bergabung lagi lah di sesi kedua untuk panti seksual yang sangat merugikan dalam rumah tangga ya. Kalau kita tadi kan sudah bahas secara pengertian ya, kalau garis sederhananya mungkin lebih kepada segala sesuatu panti seksual yang tidak pada tempatnya dan bukan pada orangnya itu sangat merugikan, baik itu untuk diri sendiri maupun keluarga. Dan untuk lengkapnya teman-teman nanti silakan cari petis ya, atau imajinasi atau bayangan yang sedikit berbeda dengan budaya dan agama kita di YouTube dan juga media sosial lain. Itu banyak, teman-teman nanti bisa menyimak, karena saya juga menemukan ada yang petis dengan binatang, kemudian dengan benda-benda mati, bahkan juga jenazah, atau bahkan mungkin lebih merasa sesuatu di tempat yang publik ya, karena itu cukup ada sesuatu dengan orang tersebut. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke pembahasan yang disebut dengan pencegahan dan juga penguatan ya. Kalau utamanya dalam setiap seminar saya dan juga ketika saya menghadapi suatu klien, itu saya utamakan yang disebut dengan pencegahan. Kita fokus dengan mencegah daripada mengobati. Karena lebih sakit hati loh ketika kita mengetahui sudah terjadi dibanding pencegahannya. Langsung saja kita masuk ke yang disebut dengan pencegahan panti seksual. Kenapa orang berfantasi? Nah itu pertanyaannya, kenapa orang berfantasi? Orang berfantasi karena dia memiliki referensi atau memiliki sumber-sumber dia berimajinasi. Apakah dari HP, apakah mungkin dari orang lain, apakah mungkin dari A, apakah mungkin dari B, apakah mungkin dari C. Karena tidak menutup kemungkinan ya, lingkungan yang agamis pun kadang ada beberapa orang juga yang saya pernah diceritakan ya tentang seseorang, sebut saja orang-orang yang berpengaruh di suatu tokoh agama, yang mana dia bukan mengajarkan ya, menyebarluaskan suatu paham bahwa istrinya harus nurut dengan suami saklek gitu, sehingga membuat ketika si suaminya hayang A hayang B dengan cara A dengan cara B harus diikuti, padahal kan mungkin kurang lebih nggak seperti itu, cuman itu terjadi juga. Kalau itu masih dalam ranah oke lah, cuman itu terlalu riskan ya, karena udah hampir ruangan terbuka dan lain semacamnya. Itulah teman-teman nanti bisa sedikitnya membayangkan untuk terjadinya hal tersebut. Pertama dari media sosial ya, kita harus bisa membatasi, kita dan juga keluarga harus membatasi, karena banyak pengaruh bukan hanya dari keluarga tapi dari media sosial, itu sangat tinggi sekali. Media sosial, kemudian juga pornografi, kemudian juga cerita-cerita dewasa yang enggak sesuai dengan agama dan budaya, kemudian juga segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Maka kita harus cegah munculnya fantasi-fantasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang pencegahan ya. Laki-laki dan perempuan yang paling berfantasi itu adalah laki-laki. Kalau perempuan itu kecenderungannya terima legowo ya, karena berkaitan dengan perempuan itu harus taat dengan suami. Tapi jadi mungkin ya laki-laki lebih berfantasi lebih dari perempuan. Maka dari itu kita dahulukan ketika kita bicara dengan suami, artinya ketika selesai ataupun juga belum, ataupun di sesi luang tertentu, di saat fantasi seksualnya di mana hasrat birahinya terasa salurkan, ajak dia komunikasi, dia tuntut pengertian dan pemakluman dari suami kepada istri. Jadi ketika istri dia memiliki fantasi seksual, ketika suami memiliki fantasi seksual, kita ajak dan tanya kepada si suaminya itu, kita adakan diskusi setelah melakukan hubungan. Dia dari mulai kumaha sih rasanya, apakah ada yang kurang atau lebih. Jadi itu pola komunikasi setelah terjadinya hubungan suami istri itu mungkin jarang untuk diumbar ya, mungkin karena kebanyakan malu ya.
hanya sebatas melayani suami udah, padahal kan mungkin kenapa enggak ada diskusi setelah pasca berhubungan badan. Jadi ketika sudah melakukan hubungan badan, diskusi ngalir ngidul gini-gini, kadang hal sepele, kadang hal apa perlu kita sampaikan di sana, karena laki-laki kalau udah hasratnya tersalurkan, dia akan berpikir lebih jernih loh, lebih wibawa loh. Kalau laki-laki tersalurkan hasratnya, dia akan lebih berpikir jadi gini, ini saya ada menemukan kasus ya, jadi si istrinya itu meminta sesuatu kepada suami, itu dibere-bere, seberapa kali dicoba lah dibere-bere, tapi satu waktu si istri diajak berhubungan badan pada malam harinya, ternyata dikasih gitu ta. Jadi hindari berdebat dengan laki-laki yang belum menyalurkan hasratnya, hindari berdebat dengan laki-laki, dengan suami yang pikirannya itu udah ke ranah hubungan badan. Karena satu hal yang pokok bagi suami ketika kalau kita bicara suami berarti kan dia sudah menikah ya. Karena satu hal yang pokok untuk suami adalah penyaluran hasrat seksualnya. Jadi kalau dulu itu bujangan, mereka menyalurkan hasrat seksual dengan olahraga dan juga melakukan aktivitas, sehingga rasa itu belum pernah dia rasakan. Tapi ketika dia punya istri, maka rasa itu dia menemukan rasa yang baru dalam diri fisik maupun psikologisnya. Sehingga dan itu membuat dia ketagihan, dan itu wajar, normal, karena memang itu laki-laki natural. Jadi ketika dia melakukan hal seperti itu, dia akan merasa ketagihan, merasa nyaman. Melakukan lagi, dia akan mengekspresikan dirinya, dia akan melepaskan hormon testosteron kalau nggak salah mohon maaf, ada dopamin, ada jadi juga masuk nanti ke ranah itu ya, ke ranah ke narkoba juga ya. Nah, jadi ketika ada laki-laki yang sudah menyalurkan hasrat seksualnya ke tempat yang seharusnya, dia cenderung akan mudah untuk diajak berkomunikasi, karena suami itu sudah melepaskan hasrat seksualnya, sudah diakui dia sebagai suaminya, sudah diakui dia sebagai laki-laki, sudah diakui dia sebagai seorang pejantan tangguh, sehingga dia akan mudah diajak berkomunikasi. Jadi orang yang terlalu banyak ngomong, orang yang orang yang marah-marah, orang yang karena hasrat seksualnya tidak tersalurkan. Jadi fungsi istri adalah kita lepaskan dulu hasrat suami, setelah beres baru kita ngomong, baru kita bicara, baru kita ngobrol. Jadi bukannya tentang enteh, tapi juga tentang hasrat seksualnya itu. Makanya laki-laki kalau pas lagi dia momen-momennya tinggi, tiba-tiba istrinya datang bulan, itu uring-uringannya, waduh, itu sesuatu lah, dia benar-benar uring-uringan, dia betul-betul kajian ngaronda lah gitu saya sebutkan nama, karena memang momen-momennya itu posisi dia ingin melampiaskan hasrat seksualnya, tapi ya bukan itulah. Makanya ada beberapa opsi ya dari teman-teman suami, dari istri khususnya ya, untuk menyalurkan hasrat dari suami. Itulah dengan masturbasi. Kalau secara teknis sebenarnya kalau kita bicara tentang agama itu sangat dilarang. Tapi kalau istri yang melakukannya itu mungkin saja bisa berlaku. Makanya betul-betul harus kita bisa memposisikan suami sebagai orang yang betul-betul spesial. Jadi jangan sampai suami betul ketika ingin pada masa puncaknya, tiba-tiba istrinya datang bulan, wah itu uring-uringan loh, itu betul-betul malas ya pokoknya di rumah, ingin keluar, kita ingin mancing, ingin apa gitu ta. Jadi kalau kita ingin ajak diskusi suami, diskusilah pada momen-momen dia sudah melepaskan hasrat birahinya, pasca hubungan seksual, kemudian juga pagi-pagi setelah malamnya melakukan hubungan seksual, maka suami akan jauh lebih tenang, suami akan jauh lebih wibawa, suami akan jauh lebih terbuka. Nah, teman-teman, dulu itu saya pernah punya klien ya, sebut saja klien, dia itu pernah kecanduan obat-obat terlarang, suatu zat tertentu yang mana dia menggambarkan rasanya kepada saya. Emang rasanya seperti apa? Jadi rasanya gini loh, khususnya bagi orang yang sudah menikah ya, kan namanya ejakulasi. Dan itu kan disertai dengan keluarnya mani pada penis dan juga rasa yang sangat high. Dan itu membuat, rasa high-nya itu di-anchor. Jadi kalau kita high-nya itu, kalau dalam hubungan seksual itu mungkin 1 atau beberapa detik rasanya itu, atau nggak sampai berapa menit lah rasanya, karena itu hanya beberapa detik rasa nikmatnya itu.
itu dipantang selama lebih dari beberapa detik, dan itu menguras banyak energi tubuh sehingga menjadikan tubuh orang-orang yang menggunakan obat-obat terlarang itu rusak, karena dopaminnya itu benar-benar manteng sehingga tubuh itu butuh ekstra keras untuk bisa menghasilkan hormon tersebut lagi. Nah, itu membuat orang menjadi kecanduan karena dia bisa membuat dirinya menjadi relax, lepas, dan benar-benar play gitu. Jadi kalau itu sekali dua kali mungkin standar lah, tapi kalau karena orang udah ketagihan maka awaknya pun akan rusak. Dia udah benar-benar gak bisa berbuat lebih, hingga akhirnya mungkin dia akan sakau, hingga akhirnya akan kecenderungan dia ke rumah sakit atau mungkin sampai meninggal. Itu untuk narkoba ya. Jadi efeknya kurang lebih, daya nikmatnya mungkin ya saya sendiri nggak tahu nikmatnya seperti apa, cuman yang jelas makanya kenapa disebut dengan surga dunia teh, karena nikmatnya itu di dunia benar-benar alam dunia benar-benar terasa oleh mereka gitu. Nah itu ya untuk pencegahannya. Nah kita lanjutkan. Setelah proses bukan melampiaskan ya, terlalu sadis, ketika dia sudah menyerukan hasrat birahi seksualnya, maka dia akan lebih mudah untuk diajak ngobrol. Laki-laki itu walaupun tinggi itu makluman loh sebenarnya. Kalau gini, jadi laki-laki walaupun dia sesuatu lihat kagak di harapan istrinya, dia akan benar-benar ngelehan lah. Jadi ketika cek istri nanti mungkin ya bahas seperti ini, Pak bagaimana, jadi kita tuh hanya kebanyakan ngobrol itu laki-laki dan perempuan itu jarang untuk ngobrol dengan laki-laki untuk dalam hal bidang tersebut. Padahal mas sebenarnya kenapa enggak speak up masalah itu, apakah memang kurang momentumnya, ataukah memang kurang seretnya, atau seperti apa, apakah memang posisi ranjangnya tidak memungkinkan, atau mungkin juga ruangannya kurang begitu mendukung, atau mungkin ditambah dengan alunan suara dan lain-lain. Itu bisa diobrolkan sebetulnya mah. Dengan adanya obrolan itu, maka suami akan muncul sifat maklum. Mungkin ya bagi suami yang bisa mendengar dan berpikir bagaimana suara hati istrinya. Ketika suami sudah maklum, maka dia akan berkurang fantasinya. Jadi cukup dengan, jadi gini, kita itu cenderung kayak buka puasa. Jadi kita tuh ngumpulkan. Kalau gini nih, kita bulan puasa, kita mau buka puasa, kita ngabuburit ya. Kita kan beli es salak, bukan es salak sih, biji salak, kemudian cendol, kemudian kita gunung seabregan gini. Tapi ketika kita udah masuk maghrib, cukup makan satu aja kita udah kenyang. Maksudnya apa? Laki-laki itu gini, yang A, B, C, D, E, F, G, H, tapi dia sudah menyalurkan hasrat birahi seksualnya, udah mereka itu nggak ada istilah A, B, C, D, E, F, G, H, karena hasrat seksualnya sudah tersalurkan di tempat yang seharusnya. Tuh, jadi sarannya seperti itu kurang lebih ya, kita mencegah ya, jangan kita hindari hal-hal yang memang sangat merugikan terjadi dalam berkaitan dengan hubungan seksual. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang teknis, gitu, kita berperasaan bahwa perempuan dengan payudara yang besar itu akan memuaskan satu. Kita berpikir perempuan yang tubuhnya bening itu bukan bening ya, tubuhnya kulitnya itu sesuatu, maka akan B. Kemudian kita berpikir bahwa perempuan yang rambut panjang itu bagus, ini. Berpikir bahwa orang artis itu ini rasanya ini. Kemudian kita berpikir bahwa dengan kakinya yang ini rasanya seperti ini. Kan itu berkecamuk banyak macam. Jadi ketika udah dilepaskan hasrat seksualnya, maka itu akan hilang. Nah itu makanya kita dahulukan ya, ketika ada suami datang ke rumah, kalau memang anak sedang di luar, dahulukan ajak untuk melepaskan hasrat seksual birahinya, karena supaya tenang. Jadi gini, ketika ada laki-laki atau suami, jangan sebut laki-laki ya, ketika kita sebut suami keluar dari rumah, dia akan menemukan perempuan dengan bentuk yang berbeda-beda loh. Ada perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, perempuan E. Nah, ketika datang ke rumah, yang dilihat oleh suaminya itu adalah apa? Kumahnya gini tuh. Oke, saya ulangi ya contohnya ya.
Laki-laki itu kalau keluar rumah dia akan melihat perempuan yang misalnya bentuk wajahnya bulat, kulitnya putih. Pindah ke tempat lain, dia memiliki tubuh yang gemoy ya. Gemoy itu apa ya? Montok ya. Kemudian dia pergi ke tempat A, perempuan dengan menemukan perempuan yang tubuhnya singset dan lain-lain dan lain-lain. Ketika dia pulang ke rumah, maka ekspektasi dalam dia adalah ingin menyalurkan dulu. Jadi jangan bicara tentang pagawean naon, menang duit sabaraha, can diuk oge geus ditanya naon. Wah, benar-benar dibuat untuk masuk rumah pun aya istilah namanya lauk remuka pantol istilah nama. Kita hindari dulu seperti itu ya. Kita betul-betul ketika ada suami datang ke rumah itu, kalau memang di rumah itu nggak ada anak, kita kita lepaskan dulu birahinya. Jadi udah istri suami datang masuk ke rumah ya, menang naon pe ayeuna gitu ta. Duit mana duit gitu. Wah tuh udah bicara hal-hal dapur lah. Tadi ulin jeung saha? Mana saksi buku pokoknya mah. Jadi suami teh benar-benar belum bisa melepaskan hasrat birahi, ditanya seperti itu, hanya atuh muncullah pertikaian, muncullah perselisihan itu. Jadi ayolah teman-teman, ketika suami pulang ke rumah dari manapun itu, mau itu hanya pergi mungkin ke pasar, mungkin pergi ke sekolah, mungkin pergi kemana, dahulukan melepaskan hasrat seksualnya. Agar apa? Agar dia bisa lebih fokus. Jadi ketika dia pulang ke rumah, betul-betul dilepaskan dulu lah. Karena gogoda laki-laki itu banyak ya teman-teman. Jadi ketika perempuan mungkin kalau melihat otot perut laki-laki merasa terpukau, tapi kan itu hanya sebatas terpukau, enggak ingin lebih. Tapi kalau kita bicara tentang, walaupun memang sebenarnya gini, kalau memang kita bicara tentang fantasi seksual, perempuan juga sama sebenarnya. Cuman memang porsinya agak sedikit berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu benar-benar di pikiran adalah manusia nikah mah ranjang itu dah. Benar-benar mikir ranjang itu dah. Kalau orang yang udah menikah itu ranjang itu. Jadi ketika dia keluar rumah kemanapun itu, dahulukan itu. Biar apa? Dia bisa melepaskan kemelutnya di luar, sehingga kalau dia datang ke rumah betul-betul terlepas. Apakah mungkin diajak mandi dulu? Apakah langsung diajak makan dulu? Apakah diajak tempat tidur dulu loh? Jadi ketika suami pulang ke rumah dari manapun itunya, mau itu jarak dekat jarak jauhnya, tanya rek ibak heula, rek mam heula, atau rek ka kamar heula. Kita mah malah ditanya ulin jeung saha, gawe jeung saha, gitu. Akhirnya nggak terfokus lah. Jadi hasratnya itu benar-benar keamanan, tapi malah di halangan. Jadi ketika ada opsi makan heula, mandi heula, atau karanjang heula, dahulukan opsi karanjang supaya pikirannya bisa lepas, karena dia menahan gejolak birahi dari luar rumah. Jadi ketika dia dari luar rumah dia ketemu dengan siapa, aduh gejolak loh, itu pikirannya nggak semumut, anjir yang buru-buru balik. Tapi pas di rumah pemajikan posisi yang harupan ge henteu, nyiapkeun harga henteu, sangu tiis, imayang-ayangan, wah itu langsung berontak ya. Tapi kalau kita mendahulukan diranjang, maka suami pun mah geuningan bumi teh ayang-ayangan di bantosannya atau kumaha lah kitu komunikasina nya. Aing geus ngalepaskeun hasrat seksual maka itu lebih jongjon, itu lebih fokus gitu tah. Gitu. Jadi teman-teman, salah satu kita mencegah adalah mendahulukan sebelum diminta oleh suami. Itu cara mencegah fantasi seksual berlebihan dalam rumah tangga. Agar suami henteu ngalir ngidul aslina stres lo guys, teman-teman. Kalau teman-teman urang mah geus hayang puncak-puncakna pas balik ka imah pamajikan zaman dulu, aduh nyeri hate tah. Seperti itu. Jadi ini momen dimana saya ingin buka tanya jawab teman-teman. Kangen loh saya itu ditanya sama teman-teman, bukan berarti saya menantang saya baik, teman-teman belum baik, enggak, tapi lebih kepada diskusi. Karena omongan saya ini hanya sebatas omongan yang versi saya pribadi, tidak ada penyeimbang.
perlu ada penyeimbang dari teman-teman semua. Kalau komen kebanyakan nggak ngomen loh. Kalau di YouTube itu kebanyakan malas. Lebih enak kalau ketemu sepertinya face to face kita ngobrol panjang dari mulai A, B, C. Jadi kita ngobrol panjang, kita ngobrol benar-benar terbuka. Kita jadikan ini sebagai media edukasi buat teman-teman semua. Nah, oh ya, sedikit keluar dulu dari topik ya teman-teman. Apa sih sebenarnya fungsi dari tujuan langkah labirin hipnoterapi itu? Sebenarnya gini loh. Saya ke RKS ini itu kan lewat jalan bisa jalan pasar, bisa jalan bypass dan lain-lainnya. Itu kan ada pengkolan, ada gejrugan, ada solokan, ada gangguan lah di jalan. Nah, maksudnya apa? Teman-teman tolong hindari untuk fokus hanya pada saat saya di game. Ingat juga bagaimana proses saya mencapai ini. Nah, itu maksudnya. Bukan hanya tentang saya pribadi teman-teman, tapi tentang banyak orang. Jadi ketika ada orang, dia punya posisi tinggi di suatu jabatan, saya yakin bahwa dia juga nggak segampang itu tiba-tiba muncul di jabatan itu. Pasti ada proses dan tanggung jawabnya. Ada proses, ada usahanya. Nah, maksudnya setiap kegagalan proses seseorang, kita jadikan keilmuan. Sehingga kita sebagai generasi muda tidak ikut-ikutan rusak, tidak ikut-ikutan gagal sepertinya generasi pendahulu. Itulah fungsi dari orang tua kurang lebih, atau generasi tua, atau generasi pelopor, atau generasi senior. Mereka memberikan opsi pilihan jalan kepada kaula muda, kepada anak-anak, kepada kita, kepada saya pribadi. Ketika saya mengambil jalan ini, resikonya apa? Ketika saya mengambil jalan ini, resikonya apa? Untungnya apa? Nah, itu maksud dari labirin hipnoterapi. Tapi kalau kita nggak berpikir tentang politik, kita nggak berpikir tentang di luar itu ya, kita fokus kepada pengembangan diri. Jadi ketika saya pribadi mengambil kursus hipnoterapi, keuntungannya apa, maslahatnya apa, resikonya apa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman belajar hipno, enggak rugi, enggak merasa dikecewakan. Karena tahu resiko dan manfaatnya ketika teman-teman hadir di dunia hipnoterapi, dan itu berlaku bagi semua orang juga, bukan tentang hipnoterapi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harapan saya adalah ayolah, bagi teman-teman yang punya kesempatan untuk berbagi cerita, yuk saya buatkan tempatnya, saya siapkan kursinya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling berdiskusi, kita sama-sama saling mengisi. Tujuannya apa? Agar teman-teman jadi terjerumus ke jalan yang sama, tidak terjerembab kepada kegagalan yang sama. Itu fungsi adanya labirin hipnoterapi seperti itu. Makanya saya berharap saya mengumpulkan banyak orang-orang hebat yang bisa kita jadikan narasumber untuk bisa hadir dalam kesempatan di setiap seminar labirin hipnoterapi. Oke, kita lanjut dulu ya ke fantasi seksual itu. Jadi itu pun berlaku ya bagi kita sebagai kaula muda yang belum menikah, kemudian juga yang sudah menikah atau baru menikah. Nah, berkaitan juga ya, kemudian ada disebut dengan istilah apakah manula ada fantasi? Semua orang juga ada. Selama dia telah melakukan pernikahan, dia akan mengalami fantasi seksual. Karena dia udah menemukan rasa, dia muncul referensi rasa yang baru. Dari mulai apakah ganti posisi bisa merubah rasa? Apakah dengan kita pakai baju seragam tertentu akan merubah rasa? Apakah dengan kita melakukannya di garasi akan merubah rasa? Apakah dengan kita melakukan di hutan belantara sambil bawa tenda akan merubah rasa? Itu ya disebut dengan fantasi. Tapi selama itu adalah di tempat yang seharusnya, oleh orang yang seharusnya, it's okay, itu luar biasa. Sebagai gaya dan juga mengurangi bentuk kejenuhan antara suami dan istri. Keren, luar biasa. Teman-teman, aslina saya tuh harapnya teman-teman bisa berdiskusi. Artinya saya dan teman-teman kita ngobrol, kita duduk bareng, kita cari mana kekurangan, mana kelebihan. Karena yang harapan saya adalah ketika saya menyampaikan ini, teman-teman bisa langsung ketrok, gak, kamu salah, harusnya ini. Itu yang saya harapkan. Ketrok, gak, bener, ini saya suka. Itu yang saya harapkan. Ketrok, gak, harusnya ditambahkan dengan A. Itu yang saya harapkan.
Artinya jangan sampai ilmu saya itu hanya menjadi ilmu saya pribadi. Silakan menjadi ilmu bebarengan, kupas tuntas apa kekurangan dan kelebihannya. Kalau memang ada yang kurang, tambahkan. Kalau ada yang lebih, silahkan kurangi. Kalau memang yang memang sangat-sangat rusak, ya kita hindari. Jadi kalau kita bicara tentang panti seksual, ini bagi saya pribadi ini pencapaian luar biasa loh. Bagi apa ya? Jadi bagi saya pribadi di Sumedang ya, karena belum ada orang yang berani sampai akan membuka sebenarnya tentang itu. Padahal ini keilmuan loh, ini keilmuan. Jadi peran serta masyarakat itu sangat jarang ya. Kita itu mungkin ini, kita terbiasa dengan hal yang biasa di kita dari segi budaya dan agama. Kita belum mau belajar kepada hal yang berubah dan berkembang. Padahal kita tahu sendiri bahwa sekarang itu zamannya adalah 2021. HP, internet itu sudah merubah banyak orang. Kita bisa lebih mudah mencari informasi, kita bisa lebih mudah mencari referensi, sehingga perlu ada penyeimbang. Kalau di YouTube itu hanya berlaku itu kalau kita ada dibuatkan acara seminar, itu jauh lebih keren loh. Karena kita bisa langsung face to face dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam keluhan, dengan berbagai macam konsultasi. Jadi sebenarnya media ini adalah untuk media komunikasi loh dengan teman-teman semua. Kita duduk bareng, duduk bersama, diskusi bersama, kita jadikan setiap kita adalah guru bagi diri kita sendiri. Semua orang adalah guru bagi saya adalah teman-teman belajar bagi semua orang. Oke teman-teman, sekian ya, karena mungkin udah hampir 1 jam loh saya ngomong. Thank you telah menyaksikan. Saya yakin teman-teman paling baca, teman-teman gak apa-apa. Tapi saya berharap hal yang saya buat ini walaupun sangat kecil bisa berpengaruh banyak kepada teman-teman semua. Oh ya, saya ingat nih kemarin teman-teman ada rekan ya, saya punya kakak, gak perlu saya sebutkan nama dan alamatnya, cuman yang jelas dia bilang seperti ini. Jadi ada kasus di mana ada seorang laki-laki meminta foto kaki, kaki ya teman-teman ya, kaki teman dari teman saya. Jadi saya punya teman saya punya teman. Curhatlah kepada teman saya, ini bla bla bla. Curhatnya apa? Dia janda, curhat. Jadi ada laki-laki ngaheureyan babaturan teman saya. Ngaheureyanna leheung lah lama memang sampai ka menikah. Oke itu bagus. Tapi ini mah si laki-laki ini dia meminta foto perempuan ini. Kalau saya berpikir gini, kalau meminta foto bagian tubuh tertentu, ya itu kan urusan mereka ya. Cuman kalau dia memintanya hanya kakinya saja, nah ini yang why gitu. Karena ada loh laki-laki yang memang dia merasa terangsang atau birahi ketika dia melihat kaki perempuan. Ada loh. Itu yang saya takutkan, khawatirkan dijadikan ajang pelampiasan hasrat birahi bagi si laki-laki itu. Dan itu yang perlu kita waspadai dan jadikan keilmuan bagi kita semua. Teman-teman, Bu Elsa udah pulang ya? Kita mau ngobrol tapi gak apa-apa, hari Senin aja. Teman-teman, terima kasih telah hadir di acara yang keren ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sehat dan sukses selalu. Ingat selalu untuk like, komen, dan share. Teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.